محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Sebelum kita membaca kitab Hidayatus Salikin, sama-sama kita niatkan bagi yang berhadir, sengaja aku menuntut ilmu agama karena Allah Ta'ala. Dan kita niatkan juga mudah-mudahan dengan berkah hadirnya kita di majelis ilmu, majelis mengesahkan tentang ilmunya Rasulullah, mudah-mudahan seberataan kita diampuni segala dosa, keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, juga seluruh muslimin wal muslimat, juga nantinya kita membaca astagfirullah, juga kita membaca syahadat, mudah-mudahan dengan berkah seberataan itu kita diselamatkan dunia, diselamatkan akhirah, qabul hajat dunia juga lebih hajat akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna wa bi salamina salih wa bihi sanadun ilaih wa syekhana wa muallimina wa ustadina wa walidina wa ajdadina wa li jaddadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عادل كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه. Adapun misal yang ketiga, yakni menolak mudarat yang lagi akan datang atau yang mendatang, maka itu seperti contohnya lari daripada binatang yang buas dan lari daripada jidar atau tembok yang cenderung hendak roboh, dan barang siapa dan barang sebagainya daripada segala yang membinasakan akan dia. Karena yang demikian itu tiada menghilangkan akan tawakal. Dikarenakan segala yang demikian itu jikalau tiada lari atau jikalau tiada menghindar itu diharamkan oleh hukum syara', haram hukumnya oleh hukum Islam. Seperti firman Allah Ta'ala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, yang artinya janganlah kamu jatuhkan akan diri kamu dengan tangan kamu kepada yang membinasakan akan kamu. Itulah pian.
Nah, jadi ini malam kita sedikit membuka di dalam kitab Hidayatus Salikin tentang masalah tawakal. Nah, tawakal di sini dikisahkan arti orang yang bertawakal bahwa ia melepaskan diri, menyerahkan dirinya sepenuhnya lawan Allah Ta'ala, entah itu zahirnya ataupun batinnya. Nah, di sini dikisahkan apabila kita mendapati sesuatu yang membinasakan lawan kita, sebagai contohnya binatang buas atau sebagai contohnya tembok yang hendak roboh, kita disuruh menghindar. Nah, itu kita disuruh menghindarnya itu tidak menafikan tawakal. Artinya masih kita boleh bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itulah biar. Jadi dibolehkan aja orang tawakal tuh, walau hatinya bergantung dengan Allah, ia boleh mengusahai dengan zahirnya. Itulah yang sebagaimana yang dikisahkan di dalam ini kitab. Ini 4 kalau kada salah semalam dijelaskan tentang tawakal itu. 4 buting dijelaskan lah. 4 buting kalau kada salah. Apa aja? Yang pertama, menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Jadi apabila inya mengerja, ada manfaatnya di situ, diusahainya ada manfaat di situ. Nah, kayak contoh inya makan, makanan ada di hadapan inya, lalu seandainya makan ada manfaat. Nah, inya usahanya inya, zahir usaha inya itu bukan menafikan tawakal lah, biar kada, tetap inya bisa bertawakal walau tangannya inya yang menggerakkan. Nah, itu bahasa kitanya kayak itu. Dan hatinya juga selalu bergantung lawan Allah Ta'ala. Apabila inya sudah menyuap makanan, lalu hatinya menyangka, hatinya berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala juga ujar inya nang menyuapakan. Allah Ta'ala juga nang memperkerjakan nang kakaknya itu. Nah, itu nang menghasilkan manfaat. Nah, yang kedua, memeliharakan akan manfaat. Sebagai contohnya kita menabung, itu hendak memeliharakan, karena dengan tabungan itu mudah-mudahan kita bisa mengkosi anak bini, atau seandainya dengan simpanan itu juga siapa tahu niat kita ke depannya anak kita hendak kita sekolahkan agama. Nah, itu ada manfaat dalam agama, tapi dalam memelihara akan. Nah, itu ya kalau biar. Nah, yang ketiga ini menolak mudarat nang lagi akan datang atau nang mendatang. Nah, itulah bentuk tawakal nang dikisahkan di dalam ini kita. Nah, itulah risalah Rasulullah. Nah, itu anjuran, nah itu ilmu nang dikisahkan oleh Rasulullah. Nah, cuman kadang betulisan sabda Rasulullah itu kada. Nah, cuman jika kita tuh disimpulkan, dirangkumkan oleh kitab Hidayatus Salikin. Nah, jadi siapa orang yang belajar, siapa orang yang tahu sudah ilmunya, seharusnya sepantasnya dijalankan itu ilmunya ya. Kalau biar apabila sudah menjalankan sama inya mentaati Rasulullah. Kalau seandainya kada menjalankan, berarti inya kada taat lawan Rasulullah. Bahasa kasarnya inya durhaka lawan Rasulullah. Nah, itu ya kalau biar. Nah, jadi tinggal kitanya aja sekarang, tinggal kita benernya kita, kalaunya kita hendak jadi orang yang taat lawan Rasulullah, kita kerjakan. Ini ada aja yang paling kecil tuh, ada yang paling susah, ada yang paling bawah, ada tawakal yang paling bawah tuh ada. Seandainya kita kada bisa tawakal yang paling atas, yang di tengah, kada bisa tawakal yang di tengah, yang paling bawah. Nang ada usaha di situ, ada ikhtiar di situ, ada tadabbur di situ, ada tadbir atau. Nah, kita jalankan ya Allah. Kalau sayang benar, kalaunya kita sudah dinasihati lawan Rasulullah, kita kada mengerja, sayang benar ya Allah, kan sudah ada anjuran daripada orang yang paling baik, yang paling bijak tuh. Kita hendak jadi orang yang paling baik, ikuti orang itu. Siapa orangnya? Ya Rasulullah. Nah, itu Jepang Rasulullah. Tapi adil bang Allah Ta'ala bang wa yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Itulah biar.
Adil Allah Ta'ala. Ia yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki, tetapi juga inya juga nang menyesatakan kepada nang ia kehendaki. Namun seandainya kita nih kada sama sekali hendak, sama sekali kada mau menjalankan kisah yang dikisahkan tadi, ilmu yang sudah kita dengar, kita paham, kita kada hendak menjalankan, bisa jadi kita nih mudil, bisa jadi kita nih orang yang disesatkan lawan Allah Ta'ala. Nah, bisa jadi, tapi insya Allah mudah-mudahan kita sebenarnya untuk hendak mengerjakan, mudah-mudahan Pak Asian, mudah-mudahan. Ini tiga panglah taat kita diharuskan, diwajibkan, dan kita diwajibkan kita dalam taat. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga siapa? Tulan kita. Siapa tulan kita? Bisa jadi abah kita, bisa jadi gurunya kita, bisa jadi mintuha mertua kita. Jadi tiga buting nang wajib kita taati. Tiga buting. Namun seandainya daripada Allah tuh mutlak lah bian, kada boleh tidak, kada boleh kada mun dari Allah. Sama pun juga daripada Rasulullah, mau nang di bawah kah, mau nang zahir kah, mau nang batin kah, semua kada boleh tidak. Semua daripada Allah, amun itu daripada Rasulullah, wajib kita taati. Nah, amun daripada tulan kita, ya kita lihati dulu mana perintahnya. Seandainya perintahnya tuh menjurus saja ke agama, gasannya kita nyaman di akhirat, kita turuti, kita jalankan. Tapi kalau seandainya itu kadang menjurus ke akhirat, supaya kita hubul jah itu cinta kedudukan, hubul syarab cinta kemuliaan, atau hubul dunia, nah kita boleh kadang menuruti. Nah, tapi kalau seandainya kita diisi orang tua nih, kita bisa perguruan, guru kita tuh bujur aja tuh menyuruh kita nang baik-baik aja, kita kadang melakukan, berarti kita nang salah, kita nang durhaka. Sama seandainya kita masih durhaka lawan itu, lawan situlan kita atau orang tua atau perguruan, sama durhaka juga kita lawan Rasulullah, durhaka juga kita lawan Rasulullah. Mendurhaka lawan Rasulullah pastinya sudah durhaka lawan Allah Ta'ala. Apa di dalam hadis apa? Ridallah ridal walidain wa sakhtullah wa sakhtul walidain. Itulah biar jelas saja. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua kita. Sampai-sampai dikisahkan oleh guru, seandainya aku ridho lawan ikam, Allah tuh sudah ridho lawan ikam. Tapi seandainya aku sedikit pun jasiden kada ridho lawan ikam, biar ikam siang malam beribadat lawan Allah, hati ikam baik lawan Allah, tapi aku kada ridho, kada akan dibalas tuh ibadat ikam tuh, ditolak lawan Allah Ta'ala. Karena aku kada ridho jasiden, aku kada ridho. Aku ini mazharnya Allah Ta'ala jasiden. Aku ini kisah kenampakannya Allah Ta'ala. Aku ini kisah kenampakannya Rasulullah. Seandainya aku kada ridho, seandainya aku kada senang, otomatis Allah dan Rasulullah itu kada akan senang. Itulah bian. Nah itu yang dikisahkan oleh guru-guru dahulu itu. Tapi mudah-mudahan kita menyenangkan hati guru-guru kita ya Allah bian. Kita senangkan mudah-mudahan. Jangan diulah mau. Jangan diulah mau, kasihan ya Allah biar. Kayak Rasulullah aja juga, Rasulullah tuh kita ulah mau, kasihan Allah. Allah tuh kada mungkin tong membiarkan kekasihnya itu di macam-macamnya, kada mungkin. Seandainya kada dibalas di dunia, nanti di akhirat dibalasnya. Nah itu. Tapi insya Allah hubungan ini insya Allah baik-baik berataan ya Allah biar. Insya Allah bagus berataan. Insya Allah. Nah itu tawakal yang dikisahkan. Jadi orang yang tawakal, orang yang menyerahkan selalu apa aja lawan Allah Ta'ala, bergantung lawan Allah Ta'ala. Yang dikisahkan di dalam kitab hikam apa aja, kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa. Jadilah engkau dengan sifat ketuhanannya muta'alliqan, engkau bergantung ke sana. Itulah biar. Apa sambungannya lagi? Wa kun bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqa. Dan jadilah dengan sifat kehambaannya engkau mutahaqqiqa, dengan engkau zahirkan sifat kehambaannya itu. Nah itulah ya. Jadi kita bergantung kepada sifat ketuhanan.
kita berpegang kepada sifat ketuhanan. Nah, yang kita zahirkan sifatnya kita. Sebagai contoh kita ini fakir, sebagai contoh kita ini hina, sebagai contoh lagi kita ini lemah, sebagai contohnya lagi kita ini kadada keberadayaan, kadada dayanya kita tuh. Nah, itu kita tampilkan, itu kita zahirkan. Amun kita hendak tawakal, kita zahirkan kita ini fakir, kadada bisa napa-napa. Imbah itu kita ini hina. Jadi seandainya kita hina, dihina orang kada apa-apa, kada jadi masalah karena kita bujur hina. Tapi kalau seandainya kita dihina orang sarik, atau dihina orang kita merasa ada model sarik atau ada model kada senang, berarti merasa mulia kita, berarti masih belum tuntung lagi hati kebersihan kita itu masih belum bersih. Nah itu banglah biar. Nah itu sama pulang dengan lemahnya kita tuh. Nah kita akui kita ini ada bisi lemah, kita kada kuat, kita ini kada ada bisi kekuatan, kada ada kekuatan kita, kada ada kuasa kita. Nah kayak contohnya lah, kayak contoh, bisalah kita mengolah tangan, kada bisalah kita menggerakkan mata, amun itu tanpa af'al, tanpa kudratnya Allah Ta'ala kada kawa. Nah itulah sebagai tekad kita ada, sebagai pelajaran kita kada kawa. Nah itu harus kita yakini juga pada ada. Nah, kayak contoh duduk kita di majelis ta'lim. Nah ini kudrat Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala, takdir sih dia. Alhamdulillah tadi membaca Quran, alhamdulillah kawa sudah baca Quran itu syukur badar, alhamdulillah. Imbah itu membaca Quran pulang mulai dari awal pemulaan dahulu kita kada tapi bisa membaca. Setelah kita belajar bisa sudah kita syukur benar. Nah imbah itu pulang seandainya sudah bisa dikada bisa akan lagi, dikada bisa membaca akan lagi, ya boleh jadi aja juga, bisa aja juga. Kenapa? Makhluk, karena kita ini makhluk, kita lain Allah Ta'ala, kita kada sepenuhnya bisa. Kita seandainya hari ini bisa, esok mungkin boleh jadi kada bisa karena makhluk. Jadi seandainya paham di situ, kada mungkin bang sari, ada mungkin pang melawan, ada mungkin, ada mungkin. Itu Jepang. Kalau ujar guru bahari, tampilkan jati dirimu Jasidin. Pegang jati diri Allah Ta'ala, pegang sifat Allah, tampilkan jati dirimu Jasidin. Jati dirimu tuh tampilkan. Jadi insya Allah kadang mau lagi kita singgung, udah mau kita gul orang, seandainya salah kita pasti menerima karena orangnya sudah salah. Orangnya kita ini sudah salah ya kalau makhluk dong. Men Allah Ta'ala Rasulullah tuh kada pernah salah, Namun seandainya kita Rasul, silahkan akui kita kada pernah salah. Tapi kita lain Rasulullah bang, kita lain Rasul bang, kita lain Nabi bang, kita lain Nabi. Nabi itu maksum, tapi di dalam kitab maksum itu terjaga daripada kesalahan, itu Nabi. Adapun wali Allah Ta'ala itu mahfuz. Mahfuz itu dipelihara. Nah boleh jadi wali itu mengerja dosa, bisa jadi mengerja dosa besar, sampai dikatakan di dalam kitab itu, ujar Imam Asy-Syadzili mengatakan, ujar Sidin, wali Allah Ta'ala tuh boleh jadinya tuh bezina Jasidin. Nah cuman tandanya hebatnya seorang itu jadi wali, nya bersegera bertaubat Jasidin, nya langsung bertaubat. Nah imbah bertaubat hapus berataan dosa zinahnya itu. Nah itu wali Jasidin. Ada kita nih berkekalan mengerja dosa. Nah itulah kita tahu aja tuh sudah dosa masih jadi tabrak. Nah itulah kita cocok aja tuh. Jadi kalau sudah kayak itu jangan lagi diakui diri ini wali ya. Kalau nggak waluh ya tuh wali kada mungkin. Kenapa? Tabrak terus lawan dosa. Nah itu pang kita tahu nih salah sudah dipadahi, ini kada bujur masih dijalankan. Nah itu Jepang bemamai sudah, baliuran sudah, didoakan sudah, masih aja. Itu jadi kita serahkan aja dengan Allah Ta'ala, ya Allah biar aja lagi urusannya sudah, biar aja lagi urusannya tak. Gitu. Sampai-sampai dikisahkan di dalam kitab, apabila tuh Rasulullah ucap nang model kayak itu, cuman dalam bahasa Arabnya apa aja, wa alaika fulan bin fulan ya Rasulullah. Nah itu sudah habis-habisan ya Rasulullah tuh. Habis-habisan sudah, tergantung pian aja lagi Allah Ta'ala, hendak pian jajak kah, hendak pian angkat kayaknya, hendak pian rendahkan kayaknya, tergantung pian aja lagi.
Nah itu Bang lah. Nah itu mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan. Nah, habis itu kisah tawakal. Adapun misal yang keempat, yakni menolak mudarat yang telah ada, itulah ya. Ada tadi nang akan datang atau nang mendatang. Nah ada ini nang pas terjadi sudah, pas ada sudah kepadanya. Seperti apa? Seperti berobat. Nah itulah ya. Seperti berobat bagi orang yang sakit. Nah itu. Jadi sakit sudah ada. Kalau sakit tuh kita mungkin Bang kada sakit obat tuh kada pintar itulah ya. Jadi sakit ada sudah dah, ada lagi mendatang. Nah pas sakit itu inya hendak berobat, tawakal ngintulah tawakal. Itu tawakal juga, berobat tuh tawakal itulah ya. Itu tawakal ya, memakai usaha, memakai ikhtiar dan tadbir. Nah itu ya kalau. Dan demikian itu tiada menghilangkan akan tawakal. Jelas sajalah biar. Karena terkadang berobat jadi sunnah hukumnya. Jelas kalau jelas berobat sunnah lah biar sunnah tu gawian yang bisa dikerja oleh Rasulullah. Mutaba'ah. Jadi kalau seandainya orang tu garing, walau garing sakit terjejak pepaci kah atau terjejak duri kah, kan sampai nang dikisahkan oleh guru biar sedikit nang kayak lubang jarum jadi darah kita obati itu, kita obati dengan niat hendak menjalankan sunnah Rasulullah. Senang benar Rasulullah tuh kalau sunnahnya dijalankan. Apalagi garing nang lain, apalagi sakit nang lain, sakit kepala kah, sakit mata kah, parut kah nang sakit kah, nah, itu kita obati itu. Nah berarti menjalankan tuh kita sunnah menjalankan. Jadi penyakit jatuh obat ada garing obat aja obat. Ini ada dua Bang lah, wali Allah Ta'ala tuh ada dua. Ada dengan cara seandainya dia itu garing sakit dia boleh berobat. Ada juga seorang wali Allah Ta'ala yang inya sakit inya kada berobat, ada juga. Nah cuman ujar guru bagusnya gen kita nang kada jadi wali bagus berobat aja gen, berobat aja. Kita nang kada jadi wali ini bagus berobat. Mun seandainya kita kada berobat sabarlah kita holo. Nah itu aja Bang, bisalah kita syukur dengan garing kita sakit tuh, kita lah bisa lah bersyukur jasidian. Ngalih mencari syukur di dalam sakit, ngalih mencari syukur di dalam sakit itu susah, ngalih susah. Kebanyakannya kita syukurnya kita di dalam nikmat itu kebanyakan sudah manusia. Jarang orang kada baduit tuh syukur, jarang. Bicara itu tempeleng bini, syukur aku tempeleng bini ya kada, jarang kayak itu. Apalagi nang kayak ulo nih jauh lalu. Tapi kalau kayak pian nih jabai kami hendak, mun hendak jabai ya kalau. Tapi mun kamu kada usah gini, sakit ya kalau. Nah itu sakit, nah itulah kisah Rasulullah, lah anjuran daripada Rasulullah. Intinya itu aja, mudah-mudahan kita kawa bertawakal nah baru damat ya kalau. Pelan-pelan kita mencoba kesan tawakal, mudah-mudahan yang sudah dikisahkan. Ya, sampai situ aja ya lah ya. Mudah-mudahan dengan berkah pembacaan ini kitab kita seberataan diberi Allah Ta'ala ilmu dan paham, serta kita amalkan ilmunya, serta kita pulang pahamkan ilmunya kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan berkah kitab kita selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan dengan berkah ini kitab, mudah-mudahan diampuni selalu dosa kita zahir batin, keluarga kita, jiran tetangga kita, wabil khusus orang tua kita. Dan juga mudah-mudahan kita selalu dipandangnya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan murah, dengan pandangan kebaikan. Mudah-mudahan selalunya kita nanti di hari kiamat diperkenankan lawan Allah untuk bisa berjumpa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil 'afiyah
العافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.